Dokter Hana, kalau Siap-siap. kalau kita balik lagi ke Parkinson nih, Dok. Parkinson ya, oke. Orang yang sudah didiagnosis Parkinson itu perawatannya gimana aja sih, dokter? Oke, jadi pertama-tama itu memang harus sebaiknya didampingi oleh caregiver-nya. Jadi caregiver ini adalah orang yang tinggal serumah, Sobat Sehat. Jadi sebisa mungkin ada orang yang memang tinggal serumah, tahu bagaimana aktivitasnya, karena perjalanan Parkinson itu harus didokumentasikan. Jadi ada skala untuk memonitor itu gitu ya. Yang sekarang ini sedang dikerjakan juga di beberapa tempat di Indonesia gitu ya. Itu untuk terkait kita menerjemahkan kuesionernya itu ke bahasa Indonesia. Jadi beberapa center gitu termasuk tempat saya mengajar itu juga sedang mengerjakan itu. Jadi pasien-pasien itu kita akan monitor. Nah, kemudian yang perawatannya adalah dia akan diberikan obat-obatan dan obat-obatannya itu istilahnya adalah start low go slow. Start low go slow itu artinya diberikan mulai dosis yang paling rendah dulu, terus perlahan-lahan. Kalau misalkan efeknya kurang baik gitu, nah tadi kan ada spare waktunya nih tadi, Mas Bas sama Dokter Hana. Jadi spare waktu ini mungkin bisa diperapat. Jadi misalkan dari 8 jam, dirapatkan jadi per 6 jam, kayak gitu-gitu. Nah itu dengan berdasarkan dari keluhan pasien, symptom base-nya seperti apa. Nah kemudian dari situ, kita perlu edukasi bahwa nanti dibutuhkan caregiver, dan ini kan penyakit ya istilahnya neurodegeneratif ya. Jadi tujuan kita itu penata laksanaannya bukan sebetulnya bukan menyembuhkan ya, literally bukan menyembuhkan, tapi adalah meningkatkan atau mempertahankan kualitas hidup dari pasien supaya dia masih bisa beraktivitas, dia masih bisa merasa nyaman gitu, Sobat Sehat. Nah, kemudian dari situ kita edukasi juga bahwa nanti akan ada fase-fasenya, kayak tadi misalkan akan ada delay on, delay off, seperti itu ya, ketika muncul gejalanya, awal-awal sih mungkin masih oke, masih honeymoon period gitu. Nah, pada waktu tertentu ketika sudah tidak di honeymoon period, misalkan sudah di off itu, nah nanti dia bisa ada kondisi yang tidak bisa lagi dengan pengobatan. Nah, saat ini memang di beberapa kota ya di Indonesia, misalkan di Surabaya, di Jakarta itu sudah bisa dilakukan. Ada yang namanya deep brain stimulation atau DBS. Jadi DBS itu dipasangkan alat di substansia nigranya itu untuk menstimulasi, kayak mecut si pabriknya itu. Jadi kayak mencambuk pabriknya itu supaya menghasilkan dopamin lagi. Karena sudah tidak bisa lewat obat. Nah itu bisa dengan tindakan pembedahan itu, DBS itu salah satunya. Tapi itu masih long term ya, dan tidak semua orang kan mau dilakukan tindakan operatif kayak gitu. Kemudian selain itu juga harus dilakukan aktivitas fisik. Jadi pada pasien-pasien itu kan mungkin karena dia udah kaku gitu kan jadi malas bergerak. Nah justru akan semakin meningkat tuh kekakuannya, akan semakin spastik istilahnya. Jadi memang harus ada latihan rutin gitu. Misalkan diajak ikut senam lansia gitu, atau mungkin harus ya kalau misalkan masih muda ya dia ajak untuk tetap beraktivitas lah istilahnya seperti itu. Supaya juga tidak ada kekakuan juga yang karena dia tidak beraktivitas gitu.